Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Brilianto, mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2019. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian dalam Memberikan Penyuluhan pada Kelompok Tani di Kabupaten Solok. Kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Pertanian memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pokok dan pangan yang ada di Indonesia. Indonesia dijuluki sebagai negara agraris dikarenakan banyaknya penduduk Indonesia yang bermata pencarian sebagai petani. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan ada sekitar 33 juta masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Namun sektor pertanian akan bisa dikembangkan dengan baik jika bisa diimbangi oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pengelolaan pertanian diperlukan keterampilan dan pengetahuan dari masyarakat untuk bisa memaksimalkan potensi pertanian yang ada. Namun, masyarakat yang bekerja sebagai petani umumnya memiliki pendidikan yang tergolong rendah sehingga belum bisa memaksimalkan potensi pertanian yang ada. Berdasarkan data tingkat pendidikan petani di Indonesia, dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan petani dengan lulusan sekolah dasar menjadi yang tertinggi, yaitu dengan persentase 38,49%, sedangkan tingkat lulusan perguruan tinggi itu tergolong minim dengan persentase 0,57%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani di Indonesia itu masih tergolong rendah, yang mengakibatkan rendahnya daya serap terhadap informasi baru dan juga kesulitan dalam menggunakan teknologi terbaru, sehingga juga berdampak terhadap produksi hasil pertanian yang berkualitas. Salah satu daerah dengan keunggulan pertanian yaitu Kabupaten Solok. Kabupaten Solok memiliki keunggulan di bidang pertanian dengan berbagai potensi yang dimilikinya, yaitu seperti pangan, hortikultura, dan maupun perkebunan. Di bidang pangan sendiri, Kabupaten Solok terkenal sebagai penghasil beras terbaik di Indonesia yang dinamakan beras Solok. Namun, pertanian di Kabupaten Solok itu sendiri masih menghadapi masalah, yaitu masih rendahnya produktivitas. Ini dapat dilihat dari tabel di samping bahwa Kabupaten Solok memiliki luas lahan panen terbesar di Provinsi Sumatera Barat, tapi hasil produksinya itu masih di bawah Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menyebutkan bahwa masih rendahnya produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Solok, terutama pertanian padi. Hal ini merupakan uh, diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu masih rendahnya kapasitas kelembagaan petani, tingginya alih fungsi lahan pertanian, masih rendahnya kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia penyuluh, masih belumnya tercukupinya bibit unggul, dan belum optimalnya teknologi budidaya, pengelolaan, dan pemasaran. Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Solok yang merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam hal pertanian, gitu. Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada, seperti rendahnya produktivitas, salah satu program yang dicetuskan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Solok yaitu dengan adanya program penyuluhan pertanian. Dalam hal ini, program penyuluhan pertanian menjadi program unggulan dalam rangka mengatasi permasalahan pertanian yang ada. Selain itu, tugas penyuluhan secara fungsional yaitu melakukan pembinaan dan pendampingan secara langsung kepada kelompok tani, dalam hal ini petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Dalam hal ini, penyuluhan pertanian yang ada itu bertujuan, yaitu yang pertama, memperkuat pembangunan pertanian. Yang kedua, memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, dan efisien. Yang keempat, memberikan perlindungan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kelima, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian yang ada di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan sudah memiliki masing-masing lembaga khusus yang menanganinya. Kelembagaan penyuluhan pertanian ini terdapat di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat kecamatan. Dan dalam penyusunan program penyuluhan, setiap lembaga penyuluhan harus sinkron, baik dari lembaga pemerintah pusat maupun daerah, sehingga dalam penyusunan sampai pada tahap pelaksanaan memiliki keterkaitan yang sejalan. Namun, di Indonesia sendiri, belum semua kecamatan di Indonesia memiliki balai penyuluh pertanian yang ada di kecamatan. Sedangkan di Kabupaten Solok sendiri itu merupakan kabupaten dengan setiap kecamatannya sudah memiliki balai penyuluh pertanian. Maka dengan adanya BPP di setiap kecamatan tersebut akan mempermudah untuk menyusun program penyuluhan sesuai dengan potensi kecamatan tersebut, serta akan mempermudah pelaksanaan tugas dari penyuluh, seperti memberikan penyuluhan secara langsung pada masyarakat, menyebarkan informasi dan teknologi terbaru, dan mengembangkan kelembagaan petani yang ada di kecamatan tersebut. Di setiap balai penyuluhan pertanian yang ada di kecamatan itu akan dikelola oleh beberapa orang penyuluh pertanian yang sekaligus menjadi pelaksana penyuluh pertanian di wilayah kerja tersebut, yang nantinya akan dibagi lagi per negari yang ada di kecamatan tersebut. Keberadaan penyuluh pertanian di setiap negari ini tentunya merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membantu meningkatkan kemampuan petani dan mengembangkan pertanian di negari tersebut. Seperti yang kita ketahui, penyuluh pertanian adalah orang yang bertugas untuk memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih sesuai dengan pengembangan baik pengetahuan, budaya, maupun teknologi. Peranan penyuluh pertanian ini sangat penting dalam mengembangkan kapasitas para petani di desa atau negari. Peran penyuluh pertanian dalam mengembangkan pertanian yang ada di Indonesia itu cukup penting. Ada beberapa peran penyuluh pertanian. Yang pertama yaitu sebagai inovator.
Peran penyuluh sebagai inovator itu mendorong terjadinya perubahan-perubahan baru, baik dari segi pengetahuan ataupun keterampilan petani, sehingga dapat melaksanakan dan mengimplementasikan perubahan tersebut dalam kehidupan maupun usaha taninya. Yang kedua, penyuluh itu ya sebagai motivator, yaitu mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh petani supaya mau melakukan pekerjaan dengan giat dan semangat untuk mencapai hasil yang memuaskan. Dan juga sebagai motivator ini, penyuluh pertanian dapat memberikan dukungan kepada para petani jika terjadi kendala atau gagal panen dalam berusaha, agar dapat berusaha lagi dengan gigih untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang ketiga yaitu sebagai komunikator. Peran penyuluh sebagai komunikator yaitu untuk membantu petani dalam mengambil sebuah keputusan, membantu dalam menyelesaikan masalah, memberikan informasi kepada petani, baik informasi pasar, teknologi, dan membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani. Yang keempat, peran penyuluh pertanian yaitu sebagai fasilitator, yaitu penyuluh harus selalu memberikan solusi dan kemudahan baik dalam memberikan penyuluhan, proses belajar, maupun memberikan fasilitas dalam memajukan usaha taninya. Penyuluh pertanian akan berperan dalam memfasilitasi dalam hal kemitraan usaha, akses pasar, permodalan, dan sebagainya. Selain itu, penyuluh pertanian akan berperan untuk membantu menyediakan fasilitas pertanian untuk menunjang kegiatan pertanian di masyarakat. Dengan beberapa peran penyuluh pertanian yang cukup penting dalam memajukan pertanian di Indonesia, mengharuskan penyuluh pertanian itu memiliki kemampuan di atas para petani pada umumnya, karena penyuluhlah nantinya yang akan membantu meningkatkan kapasitas petani itu sendiri. Tingkat kapasitas dan kompetensi penyuluh akan sangat berpengaruh dalam menjalankan tugas dan melaksanakan program penyuluhan. Penyuluh dituntut untuk memahami semua program yang telah disusun, maka dari itu seorang penyuluh haruslah memiliki kompetensi dan kapasitas yang lebih tinggi. Namun di Kabupaten Solok sendiri yang menjadi permasalahan sekarang yaitu masih masih rendahnya kapasitas atau kompetensi yang dimiliki oleh penyuluh pertanian. Di Kabupaten Solok, kapasitas penyuluh pertanian masih menjadi masalah dalam meningkatkan produktivitas komoditi pertanian. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan penyuluh pertanian di Kabupaten Solok yang masih rendah. Tingkat pendidikan penyuluh pertanian di Kabupaten Solok itu penyuluh pertanian SLTA atau tidak kuliah itu masih cukup tinggi sebanyak 38 orang dari total 84 orang penyuluh pertanian di Kabupaten Solok. Hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan dan kemampuan penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugasnya dapat dipengaruhi dari tingkat pendidikan formal yang dimiliki penyuluh. Selamat dan Mardikanto yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan formal dapat mempengaruhi kompetensi individu. Dinas Pertanian Kabupaten Solok itu menawarkan beberapa program yang mendukung pengembangan kapasitas penyuluhan, yaitu salah satunya program training penyuluh. Program training penyuluh ini merupakan program pelatihan yang diperuntukkan untuk penyuluh yang ada di Kabupaten Solok. Program ini dilaksanakan 2 kali setiap bulannya dengan menyediakan narasumber yang berkompeten yang akan memberikan pelatihan kepada penyuluh pertanian. Dengan adanya program ini diharapkan ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta mendapat wawasan tambahan mengenai penerapan teknologi dan inovasi terbaru. Yang mana fenomena teoritisnya yaitu di Indonesia jasa penyuluh maupun kelembagaan penyuluh masih tergolong cukup rendah, sehingga perlu adanya peningkatan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam peningkatan kompetensi penyuluh pertanian. Pelatihan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh. Menurut Bosker, pelatihan adalah suatu kegiatan pembelajaran yang terprogram dengan tujuan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Fenomena empiris lainnya dapat kita lihat bahwa di Kabupaten Solok itu sendiri jumlah penyuluh pertaniannya itu masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang ada. Jika kita melihat dari data tersebut bahwa dengan jumlah penyuluh pertanian itu hanya 84 orang, dengan jumlah kelompok taninya itu sebanyak 1.630 orang. Ini membuat kegiatan penyuluhan yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif karena jumlah penyuluh yang masih sedikit jika dibandingkan banyaknya kelompok tani. Yang mana fenomena teoritisnya yaitu keberadaan penyuluh pertanian yang masih kurang dari jumlah kelompok tani yang harus dibina itu akan membuat pendampingan tidak berlangsung efektif dan optimal. Penyuluh akan merasa kesulitan untuk membagi waktunya dalam memberikan pelayanan kepada petani, sehingga berdampak pada sikap dan perilakunya dalam melaksanakan tugasnya. Dan juga banyaknya kelompok tani yang harus dibina oleh seorang penyuluh ini akan menyebabkan motivasinya untuk melaksanakan tugas akan menjadi berkurang. Melihat begitu pentingnya kompetensi seorang penyuluh pertanian sebagai aktor yang memberikan perubahan kepada petani, baik dalam bentuk keterampilan ataupun pengetahuan, dengan berbagai permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian dalam Memberikan Penyuluhan kepada Kelompok Tani di Kabupaten Solok". Selanjutnya yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengembangan kompetensi penyuluh pertanian dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani di Kabupaten Solok. Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani di Kabupaten Solok. Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis, manfaat praktisnya. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada studi penelitian yang relevan, yang mana
Studi penelitian relevan pertama yaitu dari Dwi Wulan Indriani yang judulnya Audit Manajemen Atas Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tenaga Penyuluh Pertanian pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua yaitu ada dari Rizky Triwayuningsih yang berjudul Pengaruh Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian Terhadap Perilaku Penyuluh Pertanian Lapangan dalam Penyebaran Informasi Pertanian di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. Yang ketiga dari Aris Sunandar yang berjudul Peranan Penyuluh Pertanian dalam Meningkatkan Kompetensi Petani Padi Sawah. Studi kasus Lapotan Sri Rizky Desa Pasar Baru, Kecamatan Teluh, Mengkudu, Kabupaten Serdang. Yang keempat yaitu penelitian dari Kalbi Azani, yaitu pemberdayaan petani melalui program Sekolah Lapang Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Padi di Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu kompetensi. Kompetensi merupakan karakteristik yang menjadi dasar seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan juga kompetensi merupakan karakteristik atau kepribadian yang dimiliki seseorang yang melekat pada diri seseorang yang bisa mempengaruhi kinerjanya. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan yaitu teori komponen kompetensi menurut Lyle M. Spencer dan Sig M. Spencer ya, yang terdapat 5 komponen yaitu motif, traits, self-concept, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama yaitu motif. Motif adalah sesuatu yang dimiliki seorang yang membuatnya konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Menurut Winkel, motif adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu traits atau karakter pribadi. Karakter pribadi adalah watak yang membuat seseorang untuk berperilaku atau cara-cara tertentu dari seseorang untuk merespons sesuatu yang terjadi. Karakter bisa juga disebut dengan watak yang dibawa sejak lahir menjadi dasar bagi seorang untuk berperilaku. Selanjutnya yaitu self-concept. Self-concept atau konsep diri, yaitu sikap atau nilai-nilai pribadi yang dimiliki seseorang. Konsep diri merujuk pada sikap, nilai perilaku, dan citra seseorang seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. Selanjutnya yaitu pengetahuan, merupakan informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Selanjutnya yaitu keterampilan. Keterampilan yaitu kemampuan untuk bisa melakukan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Keterampilan merupakan suatu perilaku terkait dengan tugas yang bisa dikerjakan dan dikuasai oleh seseorang melalui latihan dan juga bisa melalui bantuan orang lain. Selanjutnya yaitu skema pemikiran dalam penelitian ini. Penelitian ini diawali oleh permasalahannya yaitu rendahnya produktivitas hasil pertanian yang ada di Kabupaten Solok, yang disebabkan oleh salah satunya masih rendahnya tingkat kompetensi atau kapasitas sumber daya penyuluh yang ada di Kabupaten Solok. Uh, Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kabupaten Solok dalam hal ini memiliki beberapa program, yaitu salah satunya program penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan program penyuluhan pertanian, seorang penyuluh pertanian diharapkan memiliki kompetensi atau kapasitas di atas petani pada umumnya, supaya dapat memberikan perubahan terhadap pertanian yang ada di Kabupaten Solok. Untuk itu perlu adanya pengembangan kompetensi penyuluh pertanian dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani di Kabupaten Solok. Dan dalam melihat kompetensi penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Solok itu menggunakan uh, komponen kompetensi dari M. Spencer dan Sig M. Spencer, yaitu motif, traits, self-concept, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu definisi konsep. Pertama yaitu kompetensi, yang merupakan karakteristik yang menjadi dasar seseorang dan berkaitan dengan aktivitas kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya yaitu penyuluh pertanian, yaitu seorang bertugas dalam memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan baik pengetahuan, budaya, dan teknologi. Selanjutnya yaitu penyuluhan pertanian. Menurut Permentan nomor 03 tahun 2018, penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran pelaku utama serta pelaku usaha agar mampu dan mau menolong dan koordinasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya. Selanjutnya yaitu kelompok tani. Kelompok tani adalah kelompok uh, kumpulan petani, peternak, kebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditi, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama yaitu motif. Ya, indikatornya yaitu dorongan seorang penyuluh dalam menjalankan tugasnya. Kedua, yaitu traits. Terdapat indikatornya yaitu karakteristik individu yang dimiliki seorang penyuluh. Selanjutnya yaitu self-concept. Adapun indikatornya yaitu perilaku seorang penyuluh dalam melakukan tanggung jawabnya. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan. Terdapat 2 variabel. Yang pertama, tingkat pendidikan yang dimiliki penyuluh. Yang kedua, pelatihan atau pendidikan non formal yang diikuti oleh penyuluh. Yang kelima yaitu variabel keterampilan. Terdapat 2 indikator, yaitu keterampilan teknis yang dimiliki penyuluh dan keterampilan kemanusiaan. Selanjutnya itu bab 3, yaitu metode penelitian. Adapun pendekatan penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data itu terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.
teknik pemilihan informan melalui purposive sampling. Selanjutnya, peranan peneliti sebagai kunci utama dalam pengumpulan data. Selanjutnya yaitu proses penelitian yang berisikan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian mulai dari survei awal sampai pada penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu unit analisis yang digunakan adalah unit analisis individu, serta teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan teknik keabsahan data yaitu yang menggunakan teknik triangulasi sumber. Mungkin hanya sekian presentasi pemilihan proposal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun hal lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.